wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rizkyadul Rahma Arifin dengan NIM 22060311018. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai server database yang digunakan untuk mencari database pada senyawa organik atau anorganik. Yang pertama yaitu COD atau Crystallography Open Database. COD merupakan basis data kristallografi untuk mengumpulkan struktur kristal sel satuan berukuran kecil sampai sedang. COD juga telah mengumpulkan kurang lebih 150.000 struktur dan menyediakan basis data untuk senyawa organik, anorganik, dan mineral. Untuk mencari database dari senyawa yang kita inginkan, yang pertama yaitu klik search. Nah, di sini terdapat beberapa cara untuk mencari database dari senyawa yang kita pakai. Yang pertama ada menggunakan COD ID, kode smiles, dan teks. Untuk memasukkan kode atau kode smilesnya, kita perlu ke PubChem terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan senyawa organik heksanol. Kita klik di sini. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita menggunakan dari kristal strukturnya. Di sini ditampilkan COD records with this CID as component. Di sini kita copy aja. Terus kita balik lagi ke COD-nya, klik di sini. Jadi copy jadi klik ctrl-v. Lalu kita klik search. Nah, di sini kita mendapatkan beberapa informasi mengenai database dari senyawa yang kita pakai. Di sini kita dapat mendownload data dengan format CSV yang bisa dibuka dengan aplikasi Excel dan aplikasi Gaussian. Ini dapat mengetahui COD ID-nya dan formula dari senyawa. Kita klik COD ID-nya. Nah, di sini kita ditampilkan parameter struktur dari senyawa heksanol. Ini terdapat formulanya, calculate formulanya, kode smile-nya, dan beberapa informasi yang ditampilkan. Version historinya dari 2012 sampai 2016. Selanjutnya itu kita pergi ke NCBI atau National Center for Biotechnology Information. Ini merupakan web database situs pertama yang ditunjukkan untuk penelitian biomedis dan bioinformatika. CNBI menyediakan fasilitas database untuk pengunduhan data dan serta menyediakan berbagai macam software untuk analisis DNA, protein, dan pencarian primer. Yang pertama itu kita klik senyawa yang kita pakai. Nah, di sini ditampilkan beberapa 15 database. Kita pergi ke PubChem Bioanalysis. Nah, di sini sama saja kita akan balik lagi ke PubChem.
kita klik. Nah, di sini kita ditampilkan gambar struktur dari senyawa. Ini seperti kayak MSDS Material Safety Datasheet. Di sini lebih lengkap mengenai informasi yang ditampilkan. Di sini kita dapat mendownload gambar struktur dengan format SDF atau XML. Nah, di sini gambarnya kita bisa lihat melalui aplikasi Avogadro. Kita pilih file, open, dia ke download. Nah, di sini kita sudah ditampilkan gambar 3D dari struktur hexanol. Selanjutnya yaitu kita pergi ke RCSB-PDB. Nah, RCSB-PDB ini merupakan protein database. Sini kita klik senyawa yang kita pakai. Nah, di sini kita mendapatkan beberapa struktur kristal dari senyawa yang kita pakai. Kita pilih yang paling atas. Nah, di sini terdapat PDB-doi. Ya, PDB-doi merupakan nomor identifikasi file. Jadi setiap file terdapat nomor identifikasinya. Di sini kita dapat mengetahui klasifikasinya, organismenya, sistem ekspresinya, dan ini tidak bermutasi. Experimental data snapshot. Sini kita menggunakan metode sinar X-ray. Ini kita titik-titik sini. Misalnya kita pergi, kita klik report. Untuk melihat keseluruhan dari struktur kristal. Di sini kita dapat mengetahui gambar dari struktur kristalnya. Di sini kita dapat mengetahui polimernya, ligannya, air, ion, prosesnya, unit selnya, densitasnya, dan lain-lain. Di sini ini sequence of ini merupakan nama singkatan yang berdasarkan pada IUPAC. Sini kita dapat mendownloadnya dengan format PDF. Selanjutnya yaitu kita ke ChemSpider. Nah,
Spider ini merupakan web database yang menjelaskan mengenai sifat-sifat fisik dan kimia, struktur molekul, dan data spektra. Coba kita klik sini senyawa yang kita pakai satu. Nah, di sini kita mendapatkan hasil informasi dari ini kita dapat mendownload gambar struktur dan gambarnya bisa dibuka melalui aplikasi Jamscat. Selanjutnya itu kita pergi ke Zing20. Nah, Zing20 ini merupakan screen virtual dan memiliki kurang lebih 230.000 senyawa yang dapat dibeli. Pertama kita pergi ke Substance, klik nama senyawa atau kode SMELS-nya. Di sini saya menggunakan nama senyawanya langsung. Di sini ditampilkan beberapa informasi mengenai senyawa tersebut digunakan sebagai methylen hexacetat. Kita lihat ini. Melalui biosintesisnya, senyawanya terdapat pada tumbuhan apa, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa senyawa tersebut merupakan bahan yang digunakan kayak seperti obat dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu kita pergi ke SDB. SDB ini kita bisa mencari spektra IR, HNMR dari senyawa organik yang kita pakai. Nah, langkah pertama kita klik I agree the disclaimer and use SDBS. Di sini kita bisa langsung memasukkan nama senyawa yang kita pakai. Untuk kita bisa memasukkan molekular formulanya. Kita search. Nah, di sini kita mendapatkan pilihan ini dapat kita cari. Di sini kita klik data MS-nya.
di sini kita mendapatkan beberapa data informasinya. Kita balik lagi. Coba kita membuka data IR-nya. Sini diketahui SDBS, numbernya, komponennya, molekular formulanya, molekular weight, dan kita dapat mengetahui data spektrum IR-nya. Selanjutnya yaitu kita pergi ke Knapsack family. Di sini kita web ini, Knapsack family ini merupakan web kumpulan database jamu, dimana kita bisa pilih salah satu, yaitu kita klik jamu Indonesia Herbs, dan kita karena kurang tahu soal jamu, jadi kita cari di Herblist. Coba kita menggunakan aloe vera folium. Kita search. Nah, di sini kita dapatkan beberapa informasi mengenai tanaman yang dipakai. Nama jamunya yaitu aloe vera folium. Nama lokalnya yaitu lidah buaya. Nama Indonesianya maksudnya yaitu lidah buaya. Inggrisnya aloe. Nama sainsnya aloe vera L. Posisi pada tanamannya yaitu pada daun. Dan di sini terdapat beberapa perusahaan yang memproduksi jamu yang berasal dari lidah buaya. Selanjutnya kita pergi ke Uniprot. Nah, Uniprot ini merupakan web untuk explore protein. Pada Uniprot ini terdapat spesifik database organismenya. Kenapa kita klik search, kita cari dengan mudah. Nah, di sini ditampilkan beberapa informasi mengenai protein dari Uniprot dari senyawa yang kita pakai. Kita klik ini. Nah, di sini dapat diketahui proteinnya, gennya, statusnya organisme, asam amino, protein eksistensinya, fungsinya, dan lain-lain. Selanjutnya kita pergi ke DrankBank. Nah, DrankBank ini merupakan web database untuk mencari struktur obat. Coba kita klik ini atau ke sana. Nah, di sini kita didapatkan beberapa
beberapa informasi. Senyawa tersebut digunakan pada obat apa? Selanjutnya kita pergi ke IG Analitik. Nah, IG Analitik ini merupakan web buatan Indonesia dari IPB. IG Analitik ini merupakan web database jamu, yaitu sistem prediksi formula jamu dengan pendekatan statistika. Pertama kita klik di plan sini, kita klik Google apa? Kita search. Nah, di sini kita mengetahuinya bahwa plan komponennya berapa, proteinnya berapa, protein diesesnya berapa. Selanjutnya kita pergi ke Python, ke Pythochem. Nah, Pythochem ini merupakan web database untuk mengetahui keberadaan suatu senyawa. Pertama kita klik search sini, cari kayak ini. Nah, di sini kita dapat mengetahui terdapat beberapa tumbuhan, terdapat beberapa penjelasan mengenai tempat senyawa ini ada di bagian tumbuhan mananya. Nah, di sini kita dapat mendownloadnya dengan format CSV, Excel, dan PDF. Selanjutnya kita pergi ke Swiss Target Prediction. Swiss Target Prediction ini merupakan web untuk memprediksi terdapat molekul kecil bioaktif pada manusia dan vertebrata, dan digunakan untuk memahami mekanisme molekul yang mendasari fenotip atau bioaktif tertentu. Sini kita kan pakai paste smiles info, jadi kita pergi ke PubChem untuk mengcopy kode smilesnya. Sini kita klik, kita predict target. Nah, di sini kita mengetahui data-data yang ditampilkan. Nah, di sini kita dapat mendownload data dengan format CSV, Excel, dan PDF.
Selanjutnya kita ke Stitch. Nah, Stitch ini merupakan web yang menyediakan jaringan global, tapi tidak semua protein memiliki pada ekspresi spasial yang sama. Jadi hanya sebagian interaksi tertentu yang dapat terjadi secara bersamaan. Selanjutnya kita ke JFMID. Nah, JFMID ini merupakan pemodelan fragmentasi kompetitif untuk identifikasi metabolit. Di sini kita spectral prediction. Coba kita copy kode smile-nya, langsung kita submit. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini kita mendapatkan prediksi spektra dari menginput parameternya. Jadi struktur yang dimasukkan. Selanjutnya yaitu kita ke MTNCATS. Nah, MTNCATS ini merupakan web kumpulan data yang berisikan panel pengujian terkait COVID-19 terhadap semua obat yang telah disetujui. Nah, selanjutnya yaitu kita ke CCBDB. Nah, CCBDB kita selanjutnya itu kita ke CEPI. CEPI juga termasuk web database yang dimana entitas kimia untuk kepentingan biologis merupakan kamus entitas molekuler yang tersedia secara gratis. Nah, kita klik search. Search. Nah, di sini ditampilkan beberapa data yang bisa di-download dengan format SDF atau XML. Selanjutnya kita ke GEMexpert. Nah, GEMexpert database ini berisikan bahan kimia dengan karakteristik fisik dan setiap orang dapat mengirimkan informasi mengenai informasi kimia dan mengambil informasi dengan browser web. Kita klik search, kita copy kode smile-nya, kita search. Nah, di sini kita dapat mengetahuinya. Kita dapat di sini kita dapat mengetahui di tampilan beberapa
mengenai informasi senyawa. NIST. Selanjutnya yaitu NIST atau National Institute of Standards and Technology. Nah, NIST ini merupakan situs yang menyediakan akses mudah ke berbagai data sifat fisik dan kimia pada spesies dan reaksi kimia yang teridentifikasi dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau sebentar, kurang satu. Nah, TTD ini Trail Victory Database merupakan web gudang farmasi dan medis yang dibangun oleh Innovatis Drug Research dan Informatico. Web ini memberikan informasi tentang target protein terapeutik dan asam nukleat yang diketahui dan dieksplorasi pada penyakit yang ditargetkan. Informasi, jalur, dan obat yang terkait diarahkan oleh masing-masing target. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai database yang digunakan. Jika ada kesalahan atau kekurangan pada penerangan atau penggunaan website, mohon dimaafkan dan dimaklumi karena ini adalah percobaan atau pengalaman pertama kali bagi saya. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.